Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufarikin. Saya adalah guru bahasa Inggris di Madrasah Al-Negeri Insan Cendekia Ogan Komering Ilir, tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan. Izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk mengenalkan, untuk mempresentasikan sebuah karya yang telah kami buat sebelumnya, yaitu sebuah media pembelajaran yang saya beri nama Interactive English Learning Media. Sebuah media yang mana yang bisa dimanfaatkan oleh kita, guru, dan terutama oleh siswa kita dalam rangka untuk memahami materi pelajaran supaya lebih mudah untuk dipahami pastinya. Ini Interactive English Learning Media ini saya buat menggunakan Articulate Storyline 3. Jadi karya atau media pembelajaran ini berupa produk digital yang mana siswa bisa mengaksesnya melalui gadget yang mereka punya, baik itu bisa menggunakan laptop atau bisa juga menggunakan HP. Jadi tampilan yang dilihat oleh siswa itu menyesuaikan dengan tools atau peralatan yang digunakan. Nah, pada Interactive English Learning Media yang saya buat kali ini, saya berfokus pada satu materi untuk kelas 12, yaitu tentang Procedure Text. Dalam bahasa Inggris, ada salah satu materi teks, yaitu Procedure Text. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran ini, siswa bisa lebih tertarik mempelajari materi ini dan bisa lebih mudah untuk memahami pelajaran yang disampaikan di kelas. Jadi, bagaimana kira-kira tampilannya? Apa saja sih yang bisa kita lihat di media pembelajaran ini? Apa kira-kira nanti yang bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk memahami materi yang lebih dalam lagi? Let's check this one out. Baik, pada kesempatan kali ini untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi atau media pembelajaran yang sudah dihasilkan sebelumnya dibuat sebelum nanti kita melihat hasilnya. Hasil dari media pembelajaran yang sudah jadi maksudnya. Jadi media pembelajaran saya buat itu menggunakan Articulate Storyline 3. Bagaimana tampilannya, apa yang bisa dibuat dengan aplikasi ini bisa menghasilkan seperti aplikasi ini bisa membuat media pembelajaran ya. Dia bentuknya seperti PowerPoint sebenarnya, tapi lebih mudah dan hasilnya pun lebih menarik untuk dilihat atau digunakan. Ketika kita klik nanti akan muncul halaman awalnya seperti ini dan kemudian nanti kita klik New Project. Kalau kita ingin membuat project baru, tapi saya tidak akan memulai dari awal karena saya sudah membuatnya. Ini adalah media pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, Interactive English Learning Media adalah nama yang ingin saya pakai pada media pembelajaran ini. Di tampilan awalnya ada nama media pembelajarannya, kemudian siswa diminta untuk login ke aplikasi. Nah, jadi memang sekarang kan sudah zamannya digital. Apa-apa kita ketika mendownload atau mengunduh aplikasi itu pasti login, sign up terlebih dahulu. Tapi kalau di sini tidak perlu sign up. Apa gunanya mengisikan nama dan kelas? Yang pasti nanti ketika siswa mengisikan nama di sini nanti dia akan disapa di halaman selanjutnya. Seperti ini contohnya, ketika sudah mengisi nama dan kelas, login, mereka akan dilarikan ke halaman ini. Ya. Halaman ini nanti disapa, hai, misalkan tadi mengisi nama Muhammad, maka akan muncul nama Muhammad di sini. Dan di sini kita menggunakan bahasa Inggris karena saya guru bahasa Inggris. Saya sudah mencoba untuk membuat bahasa semuanya di aplikasi ini atau di media pembelajaran ini menggunakan bahasa Inggris, baik itu perintah-perintah juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, siswa diminta untuk mengeklik Start Learning, nanti akan muncul halaman menu. Ada 4 menu yang bisa mereka pilih. Yang pertama ada menu material. Menu material ini berisi materi ya, secara lengkap. Tadi pada kesempatan ini saya ingin mengajarkan ini media pembelajarannya untuk materi procedure text.
Jadi materi yang disediakan di aplikasi ini atau di media pembelajaran ini yaitu materi tentang prosedur teks itu sendiri. Kemudian selain materi, kalau hanya materi mungkin siswa tidak menarik gitu ya. Apa bedanya dengan buku seperti itu. Nah, saya sertakan juga untuk video. Video ini adalah video materi prosedur teks juga. Ada 2 video yang saya sertakan. Ada dari 2 kelompok sebenarnya. 2 video ini adalah 2 hasil dari karya siswa saya sebelumnya. Kemudian saya juga selain materi dan video saya sertakan game. Game ini saya mengambilnya dari word wall, jadi lebih interaktif, lebih menarik juga. Pastinya masih terkait dengan materi prosedur teks. Kemudian setelah mereka memahami materi, setelah mereka melihat video, setelah review pemahaman mereka dengan game, dan yang terakhir paket komplit gitu ya, disertakan juga exam. Examnya ini interactive worksheet, jadi siswa bisa mengisikan namanya di sana, bisa mengisikan kelasnya di sana, menjawab pertanyaan secara langsung di sana dan langsung mendapatkan hasilnya. Itulah yang menarik. Ya baik, itu tadi adalah proses bagaimana saya mendevelop media pembelajarannya melalui aplikasi Articulate Storyline. Nah setelah kita klik publish, nanti kita akan mendapatkan hasil yang berupa folder yang bisa di-download ya. Kemudian kita ngeklik bagian yang story. Nah, bagian story ini. Ketika kita klik, nanti akan otomatis terbuka di salah satu web browser kita. Jadi nanti tampilan awalnya seperti ini. Nah, tentunya menarik bukan? Saya coba ulangi kembali. Oke, nah ini adalah tampilan awalnya tadi. Ini sudah menjadi satu produk media pembelajaran. Kalau tadi prosesnya, ini hasilnya. Kita akan mencoba mendemokan bagaimana aplikasi atau media pembelajaran ini bisa dimanfaatkan oleh siswa. Let's say untuk full name-nya kita isi dengan nama saya ya, coba ya, Muhammad Mufarihin. Saya kelas 12 IPA 1 contohnya, dan saya bisa ngeklik login di sini. Oke. Nah, kita ke menu ini ya. Tadi di menu ini kita bisa melihat di sini nama kita disapa oleh media pembelajaran ini. Hai, Muhammad Mufarihin. In this part we are going to learn procedure text. Oke, materi yang kita pelajari adalah procedure text. Kalau sudah siap, kita klik start learning. Nah, ketika kita klik start learning, maka akan muncul pop-up menu seperti ini. Ada 4 yang bisa kita lihat. Kita coba lihat dari yang video terlebih dahulu. Saya ingin melihat videonya bagaimana. Kita klik, ya. Ini adalah video yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's introduce ourselves. My name is Muhammad Bagas Kumsuluya. And I'm Insania Jalamon. My name is Sajila. Hello everyone! So today we're gonna make our English class about procedure text. Before we start it, let us introduce ourselves. I'm Fai. Menu awal tadi, ini adalah video, tampilannya akan seperti itu. Jadi siswa tidak perlu cari lagi di YouTube atau platform lain. Jadi saya sudah sediakan di sini. Kemudian material, siswa bisa membaca materi. Tapi bagusnya memang melihat video terlebih dahulu kalau menurut saya, karena itu bisa men-trigger atau menstimulus mereka. Oh, ternyata prosedur teks itu fungsinya seperti ini, menjelaskan ini, seperti itu. Kemudian ditambah dengan material, jadi dia berupa reading, materi tentang apa itu prosedur teks, apa itu bagian-bagiannya, apa itu strukturnya, bagaimana. What is procedure text? Ini adalah penjelasannya. Saya sertakan juga gambar di sini. Kemudian generic structure-nya. Generic structure-nya ada goal, ada material, ada steps. Penjelasan singkat saja di sini. Kemudian ada language features-nya, apa saja yang menjadi ciri kebahasaannya. Kemudian saya sertakan contohnya, how to make sandwich. Tentunya masih banyak contoh-contoh lain pada kesempatan ini, dan itu bisa nanti dikembangkan oleh
guru yang memakai aplikasi ini di kelasnya masing-masing. Nah, kita kembali ke menu. Nah, di sini saya sertakan juga game ya, biar siswa itu tertarik, biar itu kalau review itu tidak hanya yang modelnya tertulis saja. Jadi saya berikan contoh untuk game reviewnya. Saya memakai word wall. Jadi ini satu karya untuk media pembelajaran lain gitu ya, yang sudah dibuat oleh orang lain sebenarnya, tapi kita bisa memanfaatkannya. Nah, ini berupa drag and drop saja sebenarnya. Kayak seperti ini adalah contoh saja. Nah, siswa bisa mensubmitnya langsung. Nah, salah. Nah, benar satu. Gitu. Kita coba lagi ya, mengulanginya lagi. Kita start again. Kalau belum betul, this is the function, it's the definition, and this is the generic structure. Inilah materi yang saya jelaskan tadi di media pembelajarannya sebenarnya. Betul. Nah, seperti itu kira-kira. Ini adalah untuk gamenya. Mungkin nanti bisa diperkaya lagi dengan game-game yang lain. Nah, setelah siswa membaca materi, melihat video, dan juga gamenya, ini juga disertakan exam atau latihan soalnya. Jadi ini berupa interactive worksheet dari liveworksheet.com. Di sini kenapa saya memilih ini, karena dia interaktif tadi ya. Jadi siswa ketika interaktif itu enak gitu. Secara online dia mengisikan jawabannya langsung dan mengetikkan jawabannya langsung. Jadi nanti bisa langsung tahu hasilnya. Oke, di sini misalkan saya tulis nama. Oke, kelasnya. Di sini ada tersematkan satu listening juga di sini. Hey all, today I want to tell you how to make sandwich. Dan kita coba jawab di sini, what is the correct title? How to make sandwich. Dan seterusnya. Ketika nanti siswa sudah selesai, tinggal ngeklik finish dan nanti langsung mendapatkan hasilnya. Check my answer. Oke, di atas ini ada betul berapa, langsung ketahuan. Jadi siswa bisa mengecek pemahamannya itu secara langsung di sini. Jadi kira-kira kelebihan yang dipunyai oleh media pembelajaran ini, saya rasa semuanya sudah komplit gitu. Semuanya sudah komplit disediakan di media pembelajaran ini. Dan media pembelajaran ini itu bisa dilihat atau dipelajari lagi oleh siswa di rumah masing-masing. Karena bisa tidak hanya di kelas saja, tapi melalui gadget mereka pun bisa dilihat seperti itu. Baiklah, itulah tadi Interactive English Learning Media, sebuah media pembelajaran digital yang telah kami buat sebelumnya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kami berharap semoga media pembelajaran ini bisa bermanfaat, terutama bagi siswa dalam memahami materi pelajaran bahasa Inggris. Cukup sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.